Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Kini saatnya kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Pagi ini kita akan mempelajari pelajaran tematik masuk pada pembelajaran keempat dan nanti dilanjutkan dengan pembelajaran pendidikan batik. Tapi sebelumnya, mari kita baca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kita pelajari bersama pembelajaran 4 halaman 63. Sudah siap kalian? Ayo kita mulai. Ayo mendengarkan, dengarkan dan ikuti guru membaca puisi berikut. Murid-murid sedang belajar. Ibu guru menulis di papan tulis. Ibu guru menulis puisi tentang pohon. Nah, ini ada puisi. Nanti akan kita baca bersama-sama. Tapi sebelumnya Bu Farida kasih tahu kalau membaca puisi itu beda dengan membaca bacaan yang lain. Kalau membaca puisi, kita terlebih dulu kita lihat atau kita pelajari puisi itu menceritakan tentang apa. Karena membaca puisi harus dengan perasaan. Kalau puisi itu menceritakan tentang suatu kebahagiaan, maka kita harus membaca dengan penuh bahagia. Kalau puisi itu berisi tentang semangat, maka kita harus membaca dengan penuh semangat. Kalau puisi itu menceritakan suatu hal yang menyedihkan, maka kita juga harus membaca dengan perasaan sedih. Jadi membaca puisi itu harus dengan perasaan. Nah, di sini puisi berjudul Pohon ini menceritakan hal yang suatu keindahan, berarti kita harus membaca dengan penuh bahagia. Oke, kita baca nggih. Pohon. Oh, pohon yang rindang, tumbuh di halaman rumahku. Melambai-lambai dahan tertiup angin. Gemerisik daun bagai lantunan lagu. Naungi rumah dengan bayang-bayangmu. Segarkan udara dengan nafasmu. Tempat aku bermain sesuka hati. Temani aku tiada jenuh. Oh, pohon yang rindang, banyak gunanya untukku. Aku bersyukur kepada Tuhan. Tumbuhkan pohon di halamanku. Begitu nggih, bisa kalian ulangi. Lanjutnya, bawahnya ayo lakukan baca puisi pohon di depan kelas. Baca dengan penuh percaya diri, ikuti intonasi yang telah dicontohkan gurumu. Nah, harusnya kalian baca di depan kelas, puisi ini diulangi membacanya di depan kelas. Tapi nanti bisa kalian ulangi membaca puisi ini di depan Bunda. Dan sebaliknya. Ayo membaca. Bacalah cerita berikut. Bercanda saat belajar. Saat ibu guru menulis di papan tulis, Dio melempar Danu dengan penghapus. Danu mengadu sambil memegang kepalanya. Ibu guru menasihati Dio. Sekarang waktunya untuk belajar. Bercanda hanya saat istirahat.
Dio meminta maaf kepada ibu guru. Dio juga minta maaf kepada Danu. Nah, ini gambar ibu guru sedang mengajar menulis papan tulis dan Dio, ini bu guru sedang menasihati Dio. Jawablah pertanyaan. Jawablah pertanyaan berikut dengan lisan. Nah, nanti kalian ulangi bacaannya. Bercanda saat belajar. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan di atasnya. Nomor 1. Mengapa Danu mengadu? Nah, Danu mengadu karena dilempar Dio dengan penghapus. Nomor 2. Siapa yang telah melempar Danu? Dio. Apa yang dilakukan ibu guru? Menasihati Dio. Mengapa saat belajar tidak boleh bercanda? Nah, karena saat belajar itu waktunya kita memperhatikan pelajaran, bukan saatnya bermain. Saatnya bercanda ada waktunya, yaitu saat istirahat. Nah, nanti kalian ulangi dengan menjawabnya secara lisan, tidak perlu ditulis. Kemudian, ayo menulis. Lengkapi kalimat permintaan maaf Dio berikut. Permintaan maaf Dio kepada ibu guru. Telah bercanda saat belajar. Nah, kalimat maafnya yang Dio ucapkan. Nah, maaf bu guru, Dio telah bercanda saat belajar. Nah, nanti kalian isi seperti itu pada titik-titik ini. Kemudian permintaan maaf Dio kepada Danu. Maafkan saya telah melempar kepalamu dengan penghapus Danu. Nah, nanti kalian isikan di sini. Lanjut halaman 65. Lengkapi kalimat pasangkan kalimat permintaan maaf yang sesuai gambar. Nah, di sebelah kiri ada gambar, di sebelah kanan ada kalimat. Nah, untuk menjawabnya tentunya kalian harus membaca kalimat yang ada di sebelah kanan dulu, kemudian membaca satu persatu kalimat yang ada di sebelah kanan, kemudian mencari pasangannya atau gambar yang sesuai. Nah, karena di sini perintahnya bukan pakai garis tapi ada kotaknya, berarti kalian harus menulis hurufnya. Contohnya nomor 1 itu C, gambar pertama, maka maafkan Riko telah memecahkan pot bunga ibu. Nah, ini pot ibu pecah, maka jawaban yang pertama kita tulis C di kotak yang sudah ada. Kemudian kita cari yang A, kita baca dulu. Maaf Bu, saya pulang terlambat. Nah, gambar mana ya? Permintaan maaf ini sesuai gambar. Nah, gambar yang keempat. Maka ini gambar keempat ini isinya C. Kemudian maaf. Gambar keempat ini isinya A. Maaf. Terus yang B kita baca, maaf Dek, kakak tidak bisa mengantarmu. Nah, ini permintaan maaf kakak kepada adiknya yang tidak bisa mengantar adiknya. Maka ini sesuai, yang B ini sesuai gambar yang kelima. Nah, kita isi di sini B. Yang C sudah, yang D, maaf Pak, saya tidak memakai helm. Berarti ini ucapan permintaan maaf seseorang kepada Bapak polisi. Gambar yang ketiga isinya D. Kemudian gambar E, maaf Bu, saya telah memecahkan kaca. Nah, ini jodohnya sesuai dengan gambar yang kedua. Ini E. Nah, itu untuk jawaban halaman 65. Lanjut ke halaman 66.
ayo lakukan. Saat membaca puisi, Bella dan teman-teman membuat gerakan tarian. Mari kita ikuti gerakannya. Bila tertiup angin, pohon akan bergoyang ke kiri dan ke kanan. Lakukan gerakan yang sama. Nah, ini adalah gambar Bella mengikuti gerakan pohon yang tertiup angin. Maka tangannya ini diumpamakan sebagai dahannya atau rantingnya. Nah, saat tertiup angin bergerak, rantingnya bergerak ke kiri ke kanan. Nanti kalian praktekkan. Kemudian nomor bawahnya, angkat kedua tangan ke atas, ayunkan lengan ke kiri ke kanan, lakukan dengan pelan-pelan. Nah, ini seperti ini ya. Ini tadi gerakan pohon yang tertiup angin. Angkat tangannya, kamu berdiri tegak, angkat tangannya, kemudian karena tertiup angin maka tangannya bergerak ke kiri ke kanan sebagai ranting-ranting pohon atau dahan pohon yang tertiup angin. Gerakan yang kedua adalah jadilah pohon kecil tertiup angin. Angkat kedua tanganmu, kemudian berjingkatlah tinggi-tinggi, ayunkan badan ke kiri dan ke kanan. Nah, ini adalah gerakan menirukan pohon kecil tertiup angin. Berdiri tegak dengan berjingkat atau jinjit ya, bahasa Jawa ini jinjit. Kemudian tangannya ke atas. Nah, kalau pohon kecil tertiup angin, maka badannya atau batangnya juga bergerak ke kiri ke kanan. Tidak cuma rantingnya, tapi tubuh kalian, badan kalian juga ikut bergerak karena ini pohonnya masih kecil. Kemudian bawahnya, saat tertiup angin, daun-daun ikut bergoyang. Goyangkan daun terdengar gemerisik. Coba goyang-goyangan tangan dan jarimu. Bayangkan jari-jarimu adalah daun. Mulai dengan gerakan perlahan. Semakin lama, goyangan semakin kuat. Nah, ini kalau ini adalah daun-daun yang bergoyang karena tertiup angin, maka yang digerakkan adalah jari-jari kalian, tangan yang jari-jari kalian gerakan. Nah, dari puisi tadi kita sudah mendapatkan 3 gerakan alam menirukan gerakan pohon. Gerakan pertama adalah gerakan pertama ini adalah gerakan pohon besar tertiup angin. Maka yang bergerak adalah tangan kalian, diumpamakan sebagai ranting-ranting atau dahan-dahan pohon. Gerakan yang kedua ini adalah gerakan pohon kecil tertiup angin. Karena pohonnya masih kecil, tertiup angin, maka batang yang masih kecil ikut bergoyang. Tubuh kalian ikut bergoyang ke kanan, ke kiri. Kemudian gerakan yang ketiga adalah daun-daun bergoyang karena tertiup angin. Maka gerakan kedua, telapak tangan kalian bersama jari-jarinya. Nah, umpamakan telapak kalian ini adalah daun-daun yang bergerak. Nah, ini adalah 3 macam gerakan mengikuti gerakan pohon. Nah, saat kalian membaca puisi itu lebih baik juga diikuti dengan gerakan. Di samping membaca dengan intonasi yang benar dan perasaan yang sesuai dengan isi puisi, peragakan dengan gerakan yang sesuai dengan isi puisi. Nah, itu anak-anak untuk pelajaran tematik. Untuk halaman 67 dan 67 adalah pelajaran PJOK. Nanti bisa kalian baca dan akan diberi penjelasan
lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Bu Salma. Nah, kita berlanjut pada pembelajaran batik. Pendidikan batik masih melanjutkan yang kemarin kita belajar motif batik pada jejarik. Nanti kalian buka halaman 82, motif batik pada jejarik. Kalau kemarin motif batik pada benda hias, sekarang pada jejarik. Baik, kita baca dulu. Jejarik. Ibu membeli kain baru, bentuknya persegi panjang. Ibu memakainya dengan cara melilitkan di pinggang. Kain itu bernama jejarik atau jarik. Ibu pergi ke undangan manten, memakai kain jarik. Nah, ini ya, jejarik itu bentuknya persegi panjang. Cara memakainya dililitkan di pinggang. Biasanya dipakai untuk kondangan manten. Nah, kalau sekarang sudah jarang yang memakai jarik ya, tapi saat ada acara pernikahan, pakai pakaian adat Jawa, maka masih pakai jejarik. Ini gambar jejarik, ini jejarik yang dilipat. Kalau dibuka, dilebarkan, bentuknya persegi panjang. Sekarang bawahnya yang B, menentukan motif hias jejarik. Jarik digunakan oleh pria dan wanita. Nah, yang menggunakan jarik adalah pria bisa dan wanita juga bisa. Jadi bisa dipakai pria dan wanita. Kadang kalau di kantor sekarang ada hari tertentu yang kita diminta Bapak Ibu guru dan pegawai kantor memakai pakaian adat Jawa, maka yang pria dan wanita itu juga memakai jejarik. Cara memakainya dililitkan di pinggang. Nah, cara memakainya dililitkan di pinggang. Pemakaiannya pada wanita dililitkan dari kiri ke kanan. Pemakaiannya pada pria dililitkan dari kanan ke kiri. Ujung kain jarik diwiru atau dilipit. Tujuannya agar rapi dan indah. Susunan ragam hias jejarik sebagai berikut. Nah, sekarang Bu Farida jelaskan. Kalau jarik itu biasanya bisa dipakai oleh laki-laki dan wanita. Cara memakainya dililitkan di pinggang. Nah, untuk wanita itu dililitkan mulai dari sebelah kiri. Jadi tangan kanan memegang jejarik, kemudian tangan kanan memegang jejarik, ujung jarik kita tempelkan di pinggang. Kemudian tangan kirinya yang jarik yang sebelah kiri yang kita putarkan. Untuk yang memakai pria atau bapak-bapak itu dari sebelah kanan ke kiri. Untuk biar kalian ingat, jika bisa dianalogkan saat ayah sama ibu berjalan kaki, misal berjalan di jalan, berjalan berdua, maka tentunya ayah itu posisinya di sebelah kanan dan ibu di sebelah kiri. Ya. Nah, berarti kalau diingat kalau laki-laki itu memakai jarik itu mulai dari kanan dililitkan ke kiri. Kalau yang memakai ibu atau wanita itu dililitkan dari kiri ke kanan. Nah, ujung jarik itu diwiru agar rapi dan indah. Nah, untuk pemakaian jarik nanti silakan kalian praktekkan
Insya Allah kalian pasti bisa membedakan antara pemakaian pada laki-laki dan pada perempuan. Kalau tidak punya jarik di rumah, boleh pinjem kainnya Bunda, nanti bisa kalian praktekkan. Kemudian halaman sebelahnya 83. Badan tapeh disebut motif utama. Papan sebagai motif pelengkap. Tumpal yang berisi motif segitiga. Hiasan pinggir berisi motif hiasan pinggir. Kepala tape berisi tumpal, papan, dan hiasan. Kain jarik itu banyak motifnya. Ada yang bermotif ceplok, bermotif parang dan tambal. Ada pula yang bermotif kawo. Nah, ini motif-motif jarik. Yang ini, gambar ini adalah motif parang barong. Kemudian yang sebelahnya kalian pahami gambarnya, kalian cermati gambarnya. Yang seperti ini adalah sejarik motif kawung. Kemudian yang bunga kecil-kecil seperti ini itu disebut motif ceplok. Ceplok grompol. Kemudian yang seperti ini itu adalah motif tambal. Dan yang ini adalah motif teruntum. Jadi pada bagian jejarik ini yang harus kalian ingat, yang fokusnya pada bentuk jarik persegi panjang, cara memakainya dililitkan di pinggang. Untuk yang memakai bisa laki-laki atau perempuan. Kemudian kalau yang memakai laki-laki atau pria itu dimulai dari kanan dililitkan ke kiri. Kemudian kalau yang memakai perempuan atau wanita itu dari kiri ke kanan. Dan motif-motif jejarik. Ya, motif-motif jejarik yang ada pada halaman 83 harus kalian cermati gambarnya, dan sehingga kalian bisa membedakan mana yang teruntum, mana yang ceplok, mana yang parang, mana yang tambal. Nah, itu yang poin yang penting kalian pelajari pada jejarik. Kemudian rangkuman. Dahulu batik hanya dipakai untuk busana tambahan. Kain jarik dipakai dalam acara-acara tertentu. Batik banyak dipakai untuk bahan hias, misalnya taplak, sapu tangan, dan mainan. Nah, dulu kain batik ini untuk baju tambahan, tapi kalau sekarang sudah banyak sekali kain batik dipakai oleh orang-orang. Dipakai untuk baju, untuk taplak, untuk spray, untuk korden, dan segala macam sudah biasa memakai kain yang bermotif batik. Kita lanjut halaman 85. Uji kompetensi. Hubungkan pernyataan dengan gambar yang sesuai. Nah, ini ada gambar-gambar motif batik. Kemudian yang di sini ada namanya. Sudah Bu Farida kerjakan, nanti kalian tinggal mengulanginya. Kain batik bermotif parang. Nah, ini yang bermotif parang. Nomor 2, kain batik bermotif teruntum. Nah, ini gambar yang kelima, motif teruntum. Kain batik bermotif kawung. Gambar yang pertama. Motif batik gurda. Gambar yang ketiga. Motif batik ceplok. Gambar yang keempat. Nah, kalian harus bisa menghafalkan nama dan gambarnya. Kemudian yang halaman 86. Beri tanda silang pada huruf A, B, C pada jawaban yang paling tepat. Nah, ini soal
uji kompetensi sudah Bu Farida kerjakan, tapi biar lebih jelas Bu Farida mengerjakannya dengan memberi tanda, memberi lingkaran pada jawaban yang benar. Nomor 1, dakon berikut ini terbuat dari kayu, plastik, tanah, terbuat dari kayu. Nomor 2, dakon termasuk mainan tradisional. Nomor 3, kain jejarik berbentuk persegi panjang. Kain jejarik biasanya dipakai oleh, untuk nomor 4 ada 2 jawaban karena kain jejarik bisa dipakai oleh bapak-bapak dan bisa dipakai oleh ibu-ibu. Nomor 5, motif yang banyak dipakai untuk kain jejarik adalah motif tambal. Soal ke-6, cara memakai kain jarik dililitkan di pinggang. 7, istilah lain diwiru adalah dilipit. 8, motif utama jarik adalah badan tapeh. Motif pelengkap jarik adalah papan. Motif segitiga jarik adalah tumpal. Nah, demikian tadi anak-anak pembelajaran hari ini sudah selesai dan sudah Bu Farida kerjakan secara lisan. Nanti silakan kalian ulangi dengan mengerjakannya di buku paket kalian masing-masing. Untuk hari ini cukup dikerjakan saja, diulangi dan dikerjakan. Tidak ada yang perlu atau tidak ada yang harus di-upload di Google Classroom. Bu Farida mohon maaf bila dalam pemberian materi pembelajaran hari ini banyak kekurangan. Farida mohon maaf. Marilah pembelajaran hari ini kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pesan Bu Farida, tetap jaga kesehatan. Nurut pada ayah bunda, jangan lupa sholat dan tadarusnya. Dari Bu Farida kita akhiri dengan bacaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.